menyampaikan informasi itu adalah hukum. 100 kali kau orang hukum, saya nggak bergeming gitu. Makanya dengarkan. Bahwa ya mau Anda 100 kali orang hukum atau 100 kali jenderal, saya nggak bergeming gitu. Dengarkan dulu. Ya, Anda kan mempermasalahkan yang kemarin tuh ya. Masalahnya Tuhan Kristen penyembah Edis atau Tuhan Kristen Edis gitu. Kenapa nih kamera saya nih, Om Yusuf? Kenapa kamera? Oh ya, saya balik kamera Anda, saya jelasin Anda. Gini yang Anda permasalahkan kemarin apa? Entar, saya tulis dulu Edi. Diam-diam saya tulis ya. Saya mau berdebat dengan Anda mengenai itu kalimat. Secara hukum Anda keliru. Kakak boleh berdebat dengan Edis TV, saya sepakat. Kalian dulu berantem, saya tidak peduli. Tapi Anda mengatakan begini, saya tulis ulang ya. Tuhan. Ada kata Tuhan, pahami kata Tuhan. Kristen terus Edis TV. Edis TV, ya betul. Adalah Edis TV. Betul. Pertanyaan saya, ada kata Kristen di sini. Anda baik. menggantikan kalimat Tuhan menjadi Edis TV. Anda paham nggak? Tuhan berarti Anda mengatakan bahwa kami sudah tidak pakai Tuhan, tapi yang kami pakai Edis TV. Kami menyembahkan Edis TV. Inilah kesalahan fatal Anda. Kalau maaf ya, host, saya minta maaf, abang. Saya anggap Anda abang ya. Kalau secara hukum Anda bisa dipidanakan. Saya pidana. Jadi kenapa? Anda menggantikan kata Tuhan menjadi Edis TV. Artinya dengan demikian Anda menyebarkan informasi sesat. Yang artinya Anda menggantikan kalimat Tuhan. Jadi Anda menjelaskan ke publik, ruang publik bahwa Kristen punya Tuhan tuh Edis TV. Baik. Gini, Anda satu hal Anda yang tidak bertanya kepada saya. Dari mana saya dapat kosakata Tuhan? Nggak ada tanyakan itu. Jangan sampai ke situ. Waktu itu saya minta naik. Anda bicara kosakata, lalu Anda bilang kagak. Jangan bicara kosakata. Anda ini sekolah apa? Sekarang saya tanya. Anda menggantikan, ini adalah kalimat ganti ya, adalah kalimat Tuhan. Anda bicara kosakata, tapi jangan bicara kosakata. Anda ini sekolah apa? Anda ganti menjadi Edis TV. Oke. Terus sekarang saya mau tanya Anda sedikit. Tuhan Kristen mau tanya Anda sedikit. Saya tanya Anda tahu nggak? Anda tahu nggak? Saya dapat kosakata Tuhan itu dari mana? Kosakata Tuhan. Anda yang tahu, maka Anda menjelaskan ke kita. Makanya lebih baik Anda bertanya dulu, kagak usah ngotot. Makanya Anda menjelaskan. Makanya dengarkan nih jawaban saya ya. Dengarkan. Baik. Tuhan Kristen Edis TV. Dari mana saya dapat kosakata Tuhan? Adalah dari Edis TV sendiri. Ya. Apa yang dimaksud Tuhan? Bentar, tunggu. Ya, tunggu. Sabar. Ya, sabar. Dengarkan dulu penjelasannya. Ya. Saya potong 1 detik. Setiap kali harus dibuktikan dengan yang di mana? Tolong buktikan. Makanya. Dari mana saya dapat kosakata Tuhan? Ya, rekamnya. Kosakata Tuhan ini didapat dari Edis TV sendiri. Apa yang dimaksud Tuhan menurut Edis TV? Yang namanya Tuhan adalah yang diikuti dan ditaati. Jadi kata Edis, bentar. Kan nggak mau dengar. Anda mau diskusi atau mau saya turunkan? Saya minta kalau Anda berbicara langsung membuktikan. Mana? Bentar, saya jelaskan dulu kosakata yang saya dapat, oke? Jadi menurut definisi Edis, yang namanya Tuhan ada yang mengikuti dan ada yang menaati. Artinya orang yang mengikuti kata Edis ya dan menaati itu artinya menuhankan. Itu kata Edis, oke? Nah, yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Menuhankan ya, akar kata dari menuhankan adalah Tuhan. Yang mengikuti Edis adalah umatnya, yaitu orang-orang Kristen yang percaya dan ikut di lab Edis. Umat Islam nggak ada yang percaya. Ingat itu. Jadi hanya Kristen yang percaya dengan Edis, ya tidak ada umat Islam. Makanya di situ dapat kosakata Tuhan dan Kristen karena sesuai dengan definisi Edis. Oke, saya tambah ya, boleh ya? Jadi yang menyebarkan informasi sesat siapa? Saya atau Edis? Tunggu, saya biasa Sebentar. Saya tanya dulu,
kepada Anda yang menyebarkan informasi sesat menurut penjelasan Anda tadi, Edis atau saya? Tolong buktikan dulu ke saya, baru saya akan bilang. Tolong buktikan. Oke. Kalau dengan saya anak hukum, saya bicara bukti. Kalau tidak bukti, saya bilang tidak. Iya. Saya anak hukum, saya berbicara bukti dan fakta lapangan. Tolong buktikan. Sekarang anda, apa tanggapan Anda sambil saya cari? Sekalian, kalau memang Edis TV ngomong gitu, saya akan naik, saya akan protes dia. Saya orangnya Iya, protes lah dia. Memang. Seandainya, tapi Anda buktikan ke saya yang kedua. Kakak Yusuf, kalau Anda tulis bahwa Tuhan gitu, harus dalam kurung sumbernya. Sumbernya Edis TV, biar Edis TV yang bilang berarti aman. Tapi kalau Anda tulis itu, Anda sudah deklarasi. Mana buktinya? Bentar. Saya bukakan PT Edis saja langsung ya, banyak kok. Ya. Buka silakan. Tunggu. Bentar ya. Debat sama saya pun ada juga ya teman-teman. Ya udah buktikan. Saya butuh sebentar, bukti. Saya ambil PT-nya. Saya butuh bukti. Setiap kata harus dibuktikan dengan kenyataannya. Ntar. Ntar dulu ya, saya lagi buka. Ntar. Oke, tunggu. Oh ini bukan. Lupa saya ngeletakin filenya. Tunggu. Oh ini bukan masalah nabi itu. Teman-teman rekam dan bagikan. Ada lagi seorang muslim namanya siapa? Nih, Anda bisa lihat di PT ini ya. Tolong besarin. Volumenya dibesarin. Maka Pak Arafah mengakui bahwa para sahabat Muhammad seperti Ali bin Abu Thalib, Umar bin Khattab mengakui bahwasanya mereka menuhankan Muhammad. Ya. Oke, bahwasanya Muhammad adalah Tuhan mereka. Ya. Oke, terima kasih. Oh, ini kan keren kita diskusinya. Teman-teman rekam dan bagikan. Ya. Ada lagi seorang muslim namanya siapa? Banyak nih ya. Tunggu dulu. Bentar. Pernyataan Bentar. Biar kita catat soalnya sudah 14. Gue bilang ke Arafah. Apakah Pak Arafah mengakui bahwa para sahabat Muhammad seperti... Bentar, kita cari yang lain lagi ya. Banyak masalahnya. Itu enggak secara hukum keliru. Jadi begini. Nah, oke. Nih. Menyuruh manusia minum kencing hewan? Nah, bukan nih. Saya Rasid, betulkah bahwa Muhammad itu adalah rohnya umat Islam? Betul. Sekarang coba kamu buat pengakuan. Muhammad adalah rohnya umat Islam. Silakan. Muhammad orang yang kami muliakan. Lihat kan, kayak gini kalau ngomong sama muslim. Apa itu menerobkan? Aduh, berat. Mana hadis? Wahai kaum muslimin, kalian Bentar, ini dia potong atau kagak? bahwasanya seorang muslim Rashid alias Ibes mengaku bahwa Muhammad itu adalah rohnya. Tapi kalau saya suruh dia dengan kesadaran ngomong Muhammad adalah roh, nggak berani. Oke. Kita ambil yang lain lagi videonya ya, bentar. Tunggu dulu, saya tanya. Tadi kan Anda mengatakan bahwa siapa tuannya orang Islam? Allah bin Muhammad. Siapa tuannya? Meninggal. Ayo. Siapa tuannya orang Islam? Yuk, Allah atau Muhammad? Yuk. Diam. Dipotong-potong Edis, baik. Jangan salahkan, kan Anda bilang kan ada. Tolong buktikan ke saya secara hukum. Allah. Berarti Allah Tuhan. Allah Tuhan. Berarti Allah Tuhan. Ini apa?
Gini, bentar. Saya nggak ambil di PT Edis. Saya ambil di YouTube saya ya. Bentar. Saya ambil di YouTube saya dulu. Oke, bentar. Tunggu sabar ya. Sabar. Gampang, banyak rekamannya di YouTube ya. Jangan bilang banyak tapi tidak bisa. Iya banyak memang banyak. Oh, buktikan dulu jangan asal banyak itu. Ini ya. Juga bilang banyak. Nih, bentar. Media. Oke, media channel. Nih ya teman-teman. Bentar. Terganggu yang lab di ini ya, yang di lab YouTube ya. Sebentar ya. Yusuf. Dengan orang lain boleh tipu, saya tidak bisa begitu. Ya memang nggak bisa, saya nggak bisa ditipu. Berarti selama ini Anda menyampaikan Tuhan Kristen ini adalah Edis TV itu Anda. Iya memang betul. Ya betul. Buktinya bukan hoax, itu memang real dari Edis. Mana bukti? Tunjukkan ke saya. Bentar. Mari teman-teman kita lihat ya. Nih ya. Kan dari remah-remah itu. Apa bentuknya dan kata Yesus mau tanya. Besar orang Israel atau orang mana itu? Besar iman. Sehingga jika ya. Sendiri tanpa kau sadari. Ntar saya bukakan dulu. Nah, ini kah rekamannya teman-teman? Bukan ini. Sabar ya, karena rekamannya terlalu banyak, saya bingung video yang mana gitu. Udah Yusuf, lu kalah dari saya. Orang Yusuf. Apanya? Kau cari menang ya menanglah kau ya. Ngapain saya cari menang? Ya, saya cuma anak hukum dan anak teknik. Tapi ini. Nih ya. Bentarnya banyak rekamannya. Jangan asal nggak usah yang ini, nggak usah yang ini. Saya ambil yang lain aja. Nih. Putar, buktikan. Nah. Perempuan Sunda, demen kali itu sama perempuan Sunda Tuhan kamu dis. Simak dulu kau ya. Ya. Jadi kau nggak usah dulu urusin masalah syariat agama Islam yang sudah sesuai dengan konteksnya dan sesuai hukum dunia. Coba kau urusi dulu kitabmu. Kenapa Tuhanmu mengatakan lubang pesundal itu sempit? Kayak gimana itu? Kau jelaskan ya. Sudah kau bilang di sini dis ya. Nih. Des, Yesus menuhankan iblis. Berapa kali Yesus ya tunduk patuh kepada iblis di sini ya. Lalu datanglah si pencoba itu kan kayak gitu. Ya. Panik kau sekarang ya. Jangan panik. Mana kalimatnya? Mana? Oh, ini dipotong. Nah, nih. Ayat ke-51, teman-teman ya. Surat Al-Ahzab ayat 51 itu bunyinya jelas sekali ya. Sungguh ya, kami telah, saya bacakan ya surat Al-Ahzab 50 ya. Nih, surat Al-Ahzab ayat 50. Saya bacakan kepada Yusuf. Waktunya mana, Sob? Oke. Waktu jalankanlah. Ngomong dulu kau. Baik, saya bacakan ya surat Al-Ahzab ayat 51 nih. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istri yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba saya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah bagimu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya. Nih, katakan ini. Dan perhatikan. Dan perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai kekhususan bagimu, bukan kepada semua orang-orang mukmin. Sob, kamu tahu Sob apa komentar Aisyah kepada ayat ini Sob? Tahu nggak Sob? Tolong Sob, lihat sini Sob. Komentar Aisyah berkata, sungguh demi Allah, saya tidak
melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa. Menuruti ya, oke. Satu menuruti kata Edis, oke ya. Oke, saya bentar dulu. Oke. Kecuali sigap menuruti ya. Satu. Ini fakta, Sob. Sob, coba Sob lihat sini, Sob. Saya tanya kamu, Sob. Menurut Aisyah, bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak pernah dilihat oleh Aisyah kecuali sikap menuruti keinginan Muhammad. Aisyah di sini lancang nggak, Sob? Kurang ajar nggak Aisyah di sini ngomong gitu? Atau memang dia fakta mengatakan itu fakta nggak, Sob? Lalu kamu mengutip Amsal, mengutip ini, aduh. Parno banget sih, Sob. Ini panjang videonya. Kalau kau mau cari, ini 40 menit ya. 40 menit. Oke. Kalau kau mau tonton sendiri video edisnya ya, silakan kau ambil video edisnya di bagian ini di channelnya sudah ada juga ya. Yang dimaksud edis mengikuti dan menaati menuhankan ada di video ini. Silakan kau ambil dulu di situ. Saya udah tunjukkan video dan channelnya ya. Silakan kau ambil di situ karena kalau saya putarkan selama 40 menit kelamaan. Kan gitu. Itu Oke. Tuh. Kamu mau membohongi masyarakat. Enggak ada bohong. Oke. Silakan kau ambil dulu. Kau nggak bisa bohongi saya, nggak bisa. Oke. Kristen adalah Edis TV. Iya betul. Berikan kalimat ini ke saya. Edis TV. Itu kalimat dari Edis. Videonya ada. Oke. Iya videonya kau buka sendiri. Tadi saya udah tampilkan. Ya tampilkan dari video yang panjangnya. Silakan kau ambil di situ. Saya suruh Anda memaparkan Anda dalam hukum. Dalam hukum kalau sudah ada bukti yang panjang yang real tanpa edit, kau bisa saya hukum balik. Ya, nggak bisa. Oke. Nah, makanya kalau sudah ditunjukkan, mari kita cek gitu. Nggak bisa. Anda harus buktikan. Nggak bisa kayak gitu. Saya bicara hukum dunia ya. Dalam hukum, Anda yang mendalilkan, maka Anda harus membuktikan. Tolong buktikan ke saya. Iya. Mana? Saya tampilkan video 40 menit ya. Silakan kau cari di situ buktinya ya. Kalau terbukti saya bisa hukum Anda balik ya. Karena Anda minta dalil, lalu ketika saya buktikan Anda mengatakan salah, saya bisa hukum Anda balik. Oke? Oke ya. Baik. Saya akan hukum Anda balik. Sekarang buktikan. Oke. Banyak. Ini anak SD pun bisa cari 40 menit ya videonya. Kalau gini. Kalau kau mau ya gini. Kalau kau mau kau ambil atau kau buka live streaming sendiri, sediakan waktu 40 menit untuk membuka dari bukti yang saya tampilkan, oke? Makanya coba dengar. Kalau orang menunjukkan bukti, buktikan satu persatu. Kalau satu bukti sudah terbukti, ini di sini ada videonya. Mari cek bersama, ya. Oke. Saya kasih tahu Anda ya. Kalau Anda tidak mampu membuktikan, maka Anda jangan. Saya sudah tunjukkan buktinya. Tinggal Anda cari ya. Tinggal tinggal Anda cari ya. 40 menit. Nggak mungkin saya bukakan di sini 40 menit. Oke? Oke. Anda membuktikan. Di dalam hukum saya sudah bilang, Anda yang mendalilkan, maka Anda harus membuktikannya. Iya, di dalam hukum saya mendalilkan, saya membuktikan. Jika terbukti tuduhan Anda, saya anggap fitnah dan bisa saya hukum Anda balik. Oke? Gimana? Ayo. Mana buktinya? Buka live streaming 40 menit tadi kita buka. Oke? Nggak bisa 40 menit saya bukakan di sini. Nggak bisa. 40 menit saya bukakan di sini karena saya live streamingnya terbatas. Oke? Yusuf tidak punya data, ya? Punya data saya. Tadi ya. Ada banyak dari video Edis yang saya tampilkan. Satu menuruti, yang kedua mengikuti kata Edis ya. Itu artinya menuhankan ya. Saya tanya, tadi Anda mengatakan Tuhan Kristen adalah Edis TV. Tolong buktikan ke saya. Iya memang. Jadi kata Edis TV kayak gini ya, sesuai dengan perkataannya ya. Yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Kristen mengikuti live Edis dan taat dengan omongan Edis sesuai dengan perkataan Edis.
Maka Kristen telah mengganti Tuhannya dengan Edis. Oke? Atau oke? Berarti saya bilang ayat ini Yusuf telah menyebarkan informasi palsu. Oh enggak. Itu informasi yang betul itu ya. Mana. Nih ya. Putar sekarang saya dengar. Putar. Mari putar. Putar pernyataan mau jam sampai pagi saya siap duduk jaga. Sampai putar. Jangan kerasukan. Lu yang kerasukan masalah begini teman-teman. Saya dulu pernah mengemukakan satu gagasan yang saya sebut dengan teologi maling. Apa itu teologi maling? Teologi maling adalah sebuah paham teologi di mana ide-idenya itu didapatkan dari maling atau dari mencuri. Contoh, di Yahudi dilarang makan babi, dia ikut-ikutan makan babi, dia ikut-ikutan nggak makan babi. Oke. Nanti ditanya, kenapa nggak ikutan makan babi? Bingung. Ini punya kasih malu ya. Di Yahudi ada konsep tentang Mesias. Saya kasih malu kau ya. Tutup mulut dulu kau tutup mulut dulu, tutup mulut. Oke? Di Yahudi ada Tutup mulut, dengerin kata Edis, tutup mulut. Kami sunat. Nah, ya. Bingung juga. Dulu itu sempat viral itu, yang saya katakan teologi maling itu. Teologi maling seperti itu. Dia melihat, dia pengen nyiptain agama baru. Nyiptain agama baru, lihat orang nih. Tuh, orang Yahudi nggak itu sunat, kayaknya keren. Kita ikut-ikutan ya. Ya, ikut-ikutan. Wajib kamu bersunat. Nah, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan teologi maling. Karena yang namanya maling-maling itu teman-teman, dia nggak tahu bagaimana cara kita bisa membedakan seseorang itu memegang barang aslinya atau memegang barang curian. Ketika seseorang itu tidak mampu menjelaskan asal-usul barang yang ada di tangannya. Contoh, saya pegang HP nih, ya kan? Dari mana kita bisa tahu bahwa HP di tangan saya ini dari maling atau enggak? Ketika kau tanya asal-usul HP itu, beli di mana, ya kan? Apa isinya, apa passwordnya, apa ininya, segala macam, isinya apa, segala macam. Tahu, karena punya kita itu. Nah, tapi kalau maling, ditanya, beli dari mana? Gitu. Karena dia maling kan? Beli dari mana, apa, passwordnya apa? Nggak tahu, dia bingung karena dia maling. Nah, begitu juga teologi maling. Ya, kalau dia punya asli itu barang, ide teologi itu, gagasan teologi itu dia punya, ditanya dia sunat. Oh, sunat itu begini, asal usulnya begini, dari Abraham begini, mengadakan perjanjian begini, umur 8 hari harus bisa bla bla bla. Nah, kalau ada orang bikin agama baru, ikut-ikutan nggak sunat, tapi ditanya nggak tahu apa, itu disebut dengan dia maling, teologi maling. Gitu loh ya. Jadi harap teman-teman ngerti. Oh, bukan yang ini ya, bukan yang ini. Ini yang mengikuti, hanya mengikuti Abraham itu. Saya ambilkan videonya banyak ya. Sabar ya. Banyak videonya ya. Yusuf kayaknya tidak nyambung, saya tanya lain, jawabannya lain. Oke. Apa? Tadi buktikan. Ya, satu mengikuti ya. Saya tidak tanya mengikuti. Anda kan mengatakan bahwa tadi yang saya jelaskan apa? Tadi yang saya jelaskan tadi apa? Kau ini dengar atau kagak? Anda tadi mendengarkan nggak penjelasan saya? Yang namanya mengikuti kata Edis dan menaati artinya menuhankan. Anda dengar nggak tadi penjelasan saya? Tadi lu mengatakan bahwa judul itu tuh datangnya dari Edis TV, Edis betul. Makanya saya tanya, gimana kayak Edis TV katakan? Ya tadi satu, yang 40 menit satu, ya udah dua, ya. Terus nih ya, apalagi nih, apalagi yang kata Edis ya. Nih saya ambilkan yang di Ar-Rasyid lagi satu ya teman-teman, yang kata Edis ya. Ar-Rasyid nih di Rasyid pun ada rasanya itu ya. Saya kok penjelasannya lain. Ar-Rasyid, kau minta video kan? Ya silakan. Iya makanya udah 2 video saya tunjukkan dah ya. Oke ya. Makanya jangan panik kau ya.
Kamu yang panik ketika saya di Ar-Rasyid ada ya. Menit. Oh ini terlalu banyak. Oke, ini di Ar-Rasyid. Video Edis di Ar-Rasyid mana teman-teman? Saya lupa. Waktu Edis mengucapkan kata-kata Edis yang namanya menuhankan, mengikuti dan menaati. Tuh mana tuh? Lupa saya. Tar. Sama saya pun dia debat kayak gitu ya. Yusuf, saya bukan orang intelijen. Baru dapat orang pendeta saja lu sudah kalah ya. Ini cuma anak teknik ya, teknik anak hukum. Tapi lu sudah kalah. Apalagi dapat orang pendeta, lu kalah telak. Ini mau debat Edis TV. Pendeta kau yang terbaik aja nggak bisa ya hadapi saya. Oke nih, nih. Bicara masalah mana? Oke, kita dengar ya. Robnya umat muslim adalah mayat, betul? Biar saya paham dan saya mengiyakan apa permintaan Edis, definisikan dulu. Ya, rob itu artinya sama persis dengan kurios. Sama persis dengan kurios. Oke. Sama persis dengan apa? Hanya satu itu. Sama persis dengan kurios. Kurios, kemudian bahasa Inggrisnya Lord, atau bahasa Jawanya Gusti. Yang definisinya adalah seseorang atau sesuatu yang mengatur, memimpin, mengendalikan, memelihara, ataupun memiliki hadap sesuatu. Itu definisi Rob. Nah ya, definisi Tuhan menurut Edis ya. Oke. Nah, dengar kau. Memimpin, memimpin dan memiliki. Dan memiliki. Iya. 4. Ya, kurang lebih seperti itu, bisa ditambahin juga. Kalau bisa kurang. Boleh saya jelaskan? Boleh saya berbicara? Silakan. Mengatur. Edis sedang mengatur pola pikir orang Kristen kalau kita menuhankan Nabi Muhammad. Mengatur pola pikir orang Kristen. Sabar dulu, saya dulu dong. Boleh? Saya dulu. Yang mengatur pola pikir orang mengendalikan itu adalah sebentar dong. Kok nggak Holy Spirit. Boleh dong saya bicara. Kenapa? Jangan. Oke. Direkam ya teman-teman ya. Direkam. Islam direkam. Yang Islam direkam. Pertama, Rob itu definisinya mengatur, kata Edis. Edis sedang mengatur pola pikir orang-orang Kristen yang tidak menyembah manusia. Orang Kristen. Mana sih? Yang kedua, mengendalikan. Edis sedang mengendalikan pemikiran. Sebentar dong. Saya boleh bicara nggak? Edis sedang mengatur. Silakan. Pertama tadi mengatur. Edis sedang mengatur caranya. Habis kau malam ini. Manusia. Saya dengar dulu kau ya. Memakai akal bagaimana katanya tidak sadar orang Islam menuhankan manusia. Memimpin. Sedang memimpin banyaknya orang-orang yang mau mendengarkan Edis. Sedang ada dalam memimpin setiap pembicaraannya dia memimpin dirinya sendiri dan orang banyak mendengarkan. Banyak orang. Dan Edis memiliki room ini dan ditonton banyak orang. Semua Edis memenuhi syarat itu. Apakah Edis Rob? Edis Rob. Artinya Edis Kristus baru. Itu terlalu maksa. Maksa Edis. Kok maksa? Ya. Mari kita kembali. Panik. Sebentar, singkat saja, simple. Seperti simple. Kamu mengakui nggak bahwa Muhammad itu Rob? Sama seperti Edis. Nggak jawab. Simple, saya tanya. Ngerti nggak? Kembali tidak? Ini. Nabi Muhammad mengatur. Oh iya. Ini makanya saya nggak mau diskusi dengan kamu. Dengar. Simple. Oke, iya. Kamu tadi bilang begini bla bla bla. Saya nggak mengakui. Oke. Mengakui, tapi Edis sudah terserah. Masalahnya saya tidak mengakui. Sekarang begini, dengar dulu. Makanya kamu dengar. Karena blunder ya. Tenang. Malu ya. Apakah dengan mulutmu sendiri kamu mengakui bahwa di mengakui baik Muhammad itu adalah Rob? Kalau definisinya demikian, iya. Oke. Muhammad adalah Robnya umat Muslim. Betul. Apakah kamu juga mengakui bahwa di tengah-tengah umat Muslim Allah juga adalah Rob? Ya, Rabbul Alamin.
Kalau merujuk kepada Allah, dia Rabbul Alamin. Sekarang saya tanya, apakah Allah memimpin umatnya? Kami memimpin, baik. Tidak. Berarti Allah bukan pemimpinnya umat muslim. Betul, Allah tidak pernah memimpin. Nah, kenapa? Jadi Allah tidak, jadi pemimpin umat muslim bukan Allah. Bukan. Itu Allah itu. Iya. Oke, sebutkan saya definisi. Sebutkan saya definisi pemimpin itu apa? Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Oke, siapa yang bimbing umat muslim? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bimbing? Nabi Muhammad SAW. Bukan Allah. Kami meminta kepada Allah. Kena ini banyak. Iya, makanya saya bilang. Kena dia. Makanya saya bilang teman-teman, ya. Jadi, ini maksud saya itu begini. Saya itu kan sudah memperdalam agama Islam itu selama 13 tahun. Oh iya. Saya sudah temukan kok intinya antara Islam dan Kristen itu 11-12. Cuman ada bedanya. Cuman ada bedanya. Bedanya orang Islam dipimpin oleh mayat dalam kubur. Udah, boleh saya bernarasi? Boleh saya bernarasi? Kau ambil aja videonya ya, kelamaan. Oke. Jadi apa kata Edis? Bentar, kau udah dengar dulu. Saya udah tampilkan bukti, makanya ya kau dengar dulu. Apa yang dikatakan Edis? Yang namanya memiliki, mengikuti, menaati, memimpin, membimbing, artinya menuhankan. Ya. Oke. Kalaunya sudah menuhankan, ya sesuai dengan definisi Edis tersebut dari beberapa video yang saya berikan, belum lagi yang lain-lain saya berikan kepada Anda, masih banyak gitu waktu dia diskusi dengan saya. Ya, maka dari itu sesuai dengan kata Edis, ya Kristen telah dibimbing Edis, Kristen telah diikuti, Kristen mengikuti Edis, terus Kristen juga sekarang menguasai, Edis sekarang menguasai Kristen, membimbing Kristen, terus Kristen menaati Edis sesuai dengan kata Edis tersebut, ya. Makanya artinya Kristen menuhankan Edis, ya. Tapi apa? Di dalam video ini definisi Edis dipakai oleh Rashid, lalu Edis membantah. Ya, yang jelas mau dibantah Edis atau tidak, maka definisi itu kita pakai dan kita kembalikan ke umat Kristen. Oke? Ya, semua. Boleh saya jawab ya. Yang pertama, berarti saya menilai Yusuf tidak bisa membuktikan tentang kalimat. Oh, sudah dibuktikan. Enggak. Sudah dibuktikan ya. Dengan 3 video ya, teman-teman, sesuai perkataan Edis ya. Oke? Oke, sesuai dengan perkataan Edis. Kau kagak usah, kau akan kuhukum balik ya. Ingat itu, dengan bukti ini kau akan kuhukum balik gitu, oke? Yusuf. Gitu. Dengar baik-baik Yusuf. Makanya ini buktinya ya teman-teman, tidak ada bukti, selalu ada bukti. Dengar dulu Yusuf. Yusuf dengar, boleh saya bicara? Ya. Silakan tanggapi. Sampai beberapa video Anda putar saya tidak temukan satupun yang Edis bicara. Yang Anda sebutkan tuh Edis bertanya, Tuhan adalah Rob. Si kawan itu ganti Tuhan menjadi Edis. Jadi kawanmu itu yang menggantikan Tuhan menjadi Edis. Jadi Anda tidak paham. Makanya Yusuf, si Edis menjelaskan tentang dan sebagainya. Kenapa Anda tidak mengerti? Makanya Yusuf tidak nyambung. Loh, Anda nggak nyambung dengan video ini tadi, nggak nyambung Anda. Kamu nggak ngerti. Baik. Nanti gini aja. Berarti kalau Anda masih nggak nyambung ya, Anda tonton sendiri apa yang dimaksud Edis dengan Tuhan atau Rob ya.
Anda tonton sendiri nanti ya. Bukan itu karena kata Edis menjabarkan dengan Rashid tersebut ya, dengan saya juga. Bentar dulu. Jangan panik sama saya gitu. Jadi penjelasan Edis di video itu bahwa ya yang namanya membimbing, menaati, mengikuti artinya Rob artinya Tuhan, oke? Disitulah kita dapat kosakata Tuhan, oke? Oh, berarti paham? Saya membantah Anda tidak mengerti. Jangan dibantah saya, bantah ke Edis ya. Saya pakai definisi Edis tersebut, oke? Ada berisi, ada Edis kan? Sekarang saya ya, jangan potong. Kalimat silakan. Tuhan Kristen Edis TV berbeda dengan yang tadi dijelaskan, namanya kalimat penjelas. Ya, penjelas itu berbeda, kalimat mengatur itu berbeda. Saya tanya Anda bicara lain. Anda kan menulis di caption judul kemarin Tuhan Kristen adalah Edis TV, katanya dari Edis TV. Saya suruh Anda membuktikan kata ini, kok Anda tidak bisa buktikan ke saya? Rupanya nggak paham teman-teman dari tadi, panik dia. Kamu yang panik. Dengarkan sekali lagi. Saya tadi menjelaskan dari mana? Dari mana saya dapat kosakata Tuhan? Yusuf, ngerti kan? Saya masih bicara, tolong mendengar dong. Ya makanya, coba Anda cerna dulu penjelasan saya. Saya menemukan kosakata Tuhan dari definisi yang dipakai Edis, oke? Kesimpulan buat Anda ya. Anda yang menciptakan kalimat Tuhan Kristen adalah Edis TV, begitu ya? Oh iya. Udah ya, dia. Iya, Tuhan Kristen Edis TV karena diambil, ingat, ada tapinya. Saya tulis caption ya, Tuhan Kristen Edis TV menurut Edis ya, ingat itu. Teman-teman sudah rekam ya? Ya, rekam ya teman-teman ya, ingat ya. Tuhan Kristen adalah Edis TV menurut Edis ya. Oke, rekam. Tuhan Kristen Edis TV menurut Edis sendiri. Oke, rekam. Tuh. Saya sudah tampilkan buktinya. Dari mana kosakata Tuhan didapat ya. Rekam. Bentar dulu. Anda kan mau rekam. Oke, rekam dulu ya. Rekam dulu ya. Oke, rekam dulu ya. Rekam dulu, nggak usah banyak ngomong ya. Rekam dulu. Jangan panik, direkam dulu. Direkam dulu. Berani nggak buat kesepakatan? Direkam dulu. Saya utarakan tadi ya, yang tadi lagi. Berani nggak saya buat kesepakatan dengan Anda? Anda berani nggak buat kesepakatan dengan saya? Apa? Oke. Setelah saya mendengar semua, Edis TV tidak pernah mengucapkan kalimat Tuhan Kristen adalah Edis TV, dan kamu sendiri yang mengatakan, berarti sebentar Anda akan mengatakan bahwa Edis TV Kristen Tuhan adalah Kristen Edis, berarti Anda sendiri mengatakan. Oke, rekam. Saya jawab ya, rekam. Tapi jangan tambah Edis ya. Rekamnya. Teman-teman semuanya, Tuhan Kristen adalah Edis TV menurut definisi Edis sesuai di dalam video yang saya tunjukkan ini ya. Maka dari itu teman-teman, saya mengambil. Kenapa Anda panik? Kenapa? Bentar dulu, Anda rekam. Tugas Anda merekam, oke? Anda tugas Anda merekam dulu. Ya, tadi sudah saya dengarkan Anda. Rekam teman-teman. Tuhan Kristen adalah Edis TV menurut definisi Edis sesuai yang diminta oleh dia. Mana buktinya? Saya sudah tunjukkan beberapa video ya menurut Edis yang namanya mengikuti dan menaati artinya Rob, menuhankan ya. Maka dari itu saya jelaskan kenapa Tuhan Kristen Edis TV, karena kosakata Tuhan tersebut diambil dari Edis, dari video rekaman Edis. Terus kenapa jadi Kristen ya? Karena yang percaya dengan Edis hanya Kristen. Edis membimbing Kristen
terus Edis ya meremot Kristen, Edis diikuti Kristen, tidak diikuti umat Islam, maka sesuai definisi Edis ya, Tuhannya Kristen sekarang adalah Edis. Tuh, rekam. Saya ya. Oke. Yang pertama, kalimat pertama, si Yusuf mengatakan bahwa Tuhan Kristen adalah Edis TV, itu disebutkan, kata sebut di situ. Bukan definisi. Adalah Edis TV. Itu Yusuf yang mengatakan. Yang kedua, setelah saya bertanya bolak-balik Edis TV, Yusuf tidak bisa memaparkan tentang pernyataan si Edis tentang Tuhan Kristen Edis TV. Dan sampai hari ini baru dia mengatakan bahwa Tuhan Kristen Edis TV adalah menurut penjelasan. Anda tidak paham definisi ya? Loh, Anda tidak paham penjelasan tadi ya? Anda tadi tidak paham penjelasan gitu. Saya masih ngomong. Saya tadi tidak ada membuktikan bahwa Edis TV yang mengucapkan enggak, bukan. Saya yang mengatakan Tuhan Kristen Edis TV menurut Edis, oke? Apa? Ketawa kenapa kau? Kamu bilang Edis TV yang mengatakan. Sekarang ini Edis TV tidak yang dikatakan Edis TV itu adalah kosakata Tuhan tadi. Kenapa sih? Berarti Yusuf kalah dari saya ya. Yusuf kalah. Ya, jadi artinya teman-teman, jadinya ini ya sesuai pembuktiannya teman-teman ya. Kosakata Tuhan yang didapat dari judul caption Tuhan Kristen Edis TV dari Edis sendiri. Saya tidak ada mengatakan bahwa Edis yang mengucapkan Tuhan Kristen Edis, bukan itu saya yang bikin, oke? Yang Anda permasalahkan, oke? Kembali diskusi pertanyaan saya. Oke? Anda sendiri mengatakan. Ya, nanti Anda putar ya. Jadi yang mengatakan bahwa Tuhan Kristen Edis TV adalah saya sesuai pernyataan Edis. Ya, tuh pertama. Kenapa yang Kristen saya udah jelaskan tadi juga. Oke? Ya, boleh ya. Dah. Edis TV menjelaskan tentang Tuhan adalah roh. Itu dia bertanya ke kawanmu. Kenapa Anda bilang dia menjelaskan seperti itu? Dari mana dasarnya? Kau kagak ngerti videonya, rupanya. Makanya kau kagak nyimak rupanya. Kau paham nggak dari video tadi? Nih, saya jelaskan kembali ya. Nih, rupanya nggak nyambung dan nggak nyimak dari tadi ya teman-teman. Yang di dalam video ini ya, bentar. Kau kan mempermasalahkan videonya toh. Ya makanya kau nanti ambil videonya, pahami ya. Nih ya. Di sini ya teman-teman, ya Edis TV menjelaskan kepada Rashid tentang Rob atau Tuhan. Maka dibantah oleh Rashid, dikembalikan Rashid definisi Edis kepada Edis. Tapi dibantah balik oleh Edis ya. Tuh. Makanya yang menjelaskan itu Edis, lalu dibantah oleh Rashid, dikembalikan ke Edis. Paham? Ingat baik-baik ya, Edis TV tidak mengatakan kalimat Tuhan. Kau nonton ulang ya. Tonton ulang dulu. Kau daripada ngotot ya, tonton ulang dulu kau ya. Kamu takut dengan saya. Kau tonton ulang dulu. Oke ya. Baru kau naik lagi, tonton ulang lagi ya. Tonton ulang. Ya, tonton ulang. Kagak ada urusan kalah menang ya, terbukti ya teman-teman, dia mempermasalahkan judul caption yang saya bikin sesuai dengan buktinya ya. Oke? Tuh. Oke? Ya, sesuai dengan bukti. Ingat, kalau udah terbukti saya hukum balik Anda, oke? Ya, ingat itu. Iya, udah dibuktikan. Anda silakan protes ke Edisnya. Ya, protes ke Edisnya. Oke, protes ke Edisnya. Protes ke Edis. Apalagi lu Yusuf, saya tidak pernah takut. Loh, saya nggak takut 100 kali kayak Anda, nggak takut saya. Siapa Anda? 100 kali jenderal, saya nggak takut dengan Anda. Kenapa? Saya tidak pernah takut. Apalagi baru calon, kecil bagi saya. Ya, kecil, Anda itu kecil bagi saya. Kalaunya
baru calon nggak usah ngomong besar sama saya. Ya, nggak usah. Nggak usah kepanasan sama saya, nggak usah. Kalau kau baru calon hukum, sekolah yang pintar gitu ya, sekolah yang pintar. Ini namanya kebodohan. Gitu, ya, itu. Para jemaatnya. Yusuf, kamu bodoh tadi. Saya bilang kamu bodoh. Kenapa? Tuhan Kristen itu berbeda dengan penjelasan si Edis TV dengan temanmu. Kau tonton ulang dulu, tonton ulang. Rupanya kau nggak ngerti videonya. Tonton ulang, ya. Saya kah? Tonton ulang dulu, tonton ulang dan nanti baru kau bahas lagi, oke? Tantang saya lu kalah. Ya, kau tonton ulang dulu. Rupanya kau dari omongan kau sendiri kau kagak ngerti gitu. Tonton ulang dulu videonya ya. Tonton ulang dulu. Anda yang mendalilkan, maka Anda harus bisa membuktikan. Saya mendalilkan dan saya udah buktikan ya. Tuh, sesuai dengan video yang saya lampirkan ya teman-teman. Saya yang mendalilkan Tuhan Kristen Edis TV. Kosakata Tuhan diambil dari penjelasan Edis TV ya. Tuh. Makanya kau tonton ulang kalau kayak gitu. Rupanya kau kagak ngerti. Ya. Oke. Kau tonton ulang lagi, kagak usah panik sama saya ya. Kagak usah panik kayak gitu. Kau tonton ulang dulu ya. Tonton ulang dan cerna apa isi videonya, oke? Ya. Yusuf, jangan ajarin definisi ya. Itu pelajaran anak SD kelas 3. Ya makanya kau diajarin aja kagak paham. Aduh. Pertama, saya ajarin teman. Kau diajarin aja kagak paham. Mau kayak gimana ngomong sama saya? SOPK. Aduh. Kau belajar lagi dah SPOK. Ya, balik kayak gitu. Belajar lagi kau SPOK. Nggak ngerti rupanya. Lu tidak mengerti. Tadi lu bilang umat adalah berhimpun. Itu saja sudah kalah. Ya itu aja sudah saya jelaskan secara tekstual, disiplin ilmu. Aduh. Siapa juga yang menjelaskan umat berhimpun? Siapa? Siapa yang menjelaskan umat berhimpun, teman-teman? Siapa? Teman-teman semuanya, siapa yang menjelaskan umat berhimpun? Siapa? Jadi ini ya teman-teman, betul ya, sesuai bukti, bukan hoax, dan Tuhan Kristen adalah Edis TV, oke? Ya teman-teman semuanya, ya udah, kau mampus kan diturunin moderator, diturunin moderator kau. Makanya kagak usah ngotot ya. Ya teman-teman semuanya, Tuhan Kristen Edis TV sesuai dengan apa yang dikatakan Edis. Kalau saya cari buktinya, videonya terlalu banyak ya. Tadi saya ambilkan dari diskusinya dengan Rasid. Ketika kita menampilkan bukti ya dari Edis TV, dia pun kagak ngerti. Astagfirullah. Mau kayak gimana? Baru calon hukum, kau sekolah belajar dulu baru hadapi saya, gitu. Kayak gimana, teman-teman? Masa video kayak tadi aja dia kagak paham ya? Nih ya, panik kan mau orang hukum, mau Yesus atau Paulus pun panik sama saya pasti. Nih ya, teman-teman. Nih ya. Nih, pahami ya apa yang dikatakan Edis. Ini apa? Kemarin kan kita pernah diskusi. Kemarin. Saya bilang sama kamu. Saya bilang sama kamu, ya. Apakah yang adalah mayat? Romnya agama Islam. Coba definisikan dulu Rob, menurut Edis, silakan. Menurut Edis kayak gimana? Sebelum kita bicara masalah definisi Rob, Robnya umat Muslim adalah mayat, betul? Biar saya paham dan saya mengiyakan apa permintaan Edis, definisikan dulu. Ya, Rob itu artinya sama. Kata Edis ya. Sama persis dengan menolak Islam. Seminggu kemudian dia syahadah. Dan dia tunjukkan kontribusi dia dalam Islam. Keluar dari dunia TikTok. Dulu debaters Kristen dia itu, Maryam itu. Keluar, dia nggak pernah muncul lagi dia. Kemarin 2 bulan yang lalu muncul di Komalko. Saya bilang sama dia, kenapa kok gak pernah nampak lagi Maryam mendalami Islam? Silakan Sabar tanggapi. Iya. Bentar Pak Sabar, sebentar Bang Sabar. Begini. Begini ya Bang Faruk. Pertama tentang legitimasi petulisan daripada murid-murid Yesus. Ketika mereka diutus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, di situ pun letak
legitimasi bahwa Tuhan Yesus yakin dengan tulisan-tulisan yang mereka sampaikan untuk memberitakan, untuk memuridkan siapapun yang mereka temui. Satu. Dan perkara tentang percoba di padang gurun, ketika umur putus, cek putus. Minho yang putus suaranya putus. Oh ya, siap. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang naik, kalau mau naik silakan kirim permintaan. Bang Leminho monitor, teman-teman dikencangkan dulu tap-tapnya. Ayo teman-teman nih, saya besarkan layar saya ya. Biar komalnya kuat, tap-tap layarnya, kencangkan tap-tapnya teman-teman. Ini ada saudara kita Sabar, selamat malam. Sabar. Ya, Kristen malam. ya. Ya, selamat bergabung. Ya, sabar dulu, kita naikkan dulu kembali Leminho tadi. Signal beliau itu kayaknya bermasalah. Sabar ya saudara ya, di-mute dulu ya. Silakan Bang Leminho naik kembali. Tap-tap layar teman-teman, kencangkan 300 orang lebih biar komal kita kuat. Bang Slamet ini Kristen atau Muslim? Bang Slamet Mulyadi. maaf, salah pencet. Alhamdulillah aku Muslim. Siap, 100%. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Slamet. Izin saya turunkan ya. Ya siap ya, turun aja, nyimak aja di luar. Siap, makasih. Oke, silakan teman-teman Kristen, kami kasih kesempatan 1, 2, 3, 4, 5 kursi untuk teman-teman Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tap-tap layar juga teman-teman ini biar komal kita kuat. Silakan Lai Faru. Bang Faru. Ya, silakan Lai Sabar. Saudara, silakan. Silakan Dinda, saya nyimak Dinda. Saya nggak berkata-kata banyak ini pada sama si Laiku ini, Syanifa. Besarkan suaranya sedikit, Lai. Besarkan suaranya. Agak jauh suaranya. Nah, mantap, silakan. Udah berapa orang udah murtad, udah mualaf sama di Komal Bang Faru ini. Gini Dinda ya, kemunculan kita apologet Islam di Indonesia ini tidak memiliki target dan juga memastikan orang-orang supaya mualaf. La ikrah fiddin, tiada paksaan dalam Islam. Enggak ada. Itu kalau pindah agama itu dari hati nurani itu. Ya benar, dari hati nurani. Tapi gini ya, Dinda. Jadi, sabar ya. Saya harus akui di sini. Dengar dulu Dinda. Pertanyaanmu tadi sudah berapa orang? Saya harus akui, lebih banyak Edis memualafkan orang daripada saya. Jujur saya akui, khususnya orang Medan ya. Lebih banyak Edis memualafkan orang, saya akui itu. Karena itu dilihat sama mata kepala saya sendiri. Ketika saya dapat telepon dari teman saya, ini ada orang syahadat di masjid, saya datangin. Berapa keluarga itu? Ada di daerah Brandan, di daerah Binjai, di daerah Tanjung Morawa, terus di daerah apa itu dekat stasiun motor itu Amplas. Ya. Jawaban mereka, saya tanya sama mereka, kenapa kau bisa mendapatkan hidayah? Mereka jawab, mereka berkata, kami nonton Edis TV. Awalnya kami nggak tahu dunia debat ini, nonton Edis TV. Nah, nonton Edis TV, kenapa bisa pula aku dapat hidayah? Jadi gini jawaban mereka. Ketika Edis berdiskusi dengan teman-teman Islam, Edis tidak memberikan kesempatan teman-teman Islam yang memang berilmu menjelaskan imannya. Ada kecurigaan kami di situ, sementara Edis tidak pernah menjelaskan iman Kristen seperti apa. Nah, si apologet Islam ini kami ikutin, kata dia, di koma lain. Nah, jumpa di suatu waktu dia menjelaskan tentang pernikahan Nabi. Masuk akal kami di situ. Setelah itu kami ikutin ini debat Islam. Gak bisa ditolak lagi. Memang Islam lah yang benar. Syahadat mereka. Lebih banyak orang dapat hidayah di Komal Edis, saya akui, daripada dari lisan saya. Kalau dari lisan saya paling beberapa orang lah. Saya masih ingat itu ada satu orang di daerah di Singapura, ya, paling beberapa orang di daerah Medan ini, dan satu keluarga pernah ada di daerah Jawa Timur. Ada videonya Bang, Lai. Nah, jadi gini ya. Kalau yang video ini ya, kita ketika masukkan ke dalam YouTube atau TikTok, kita izin Bang. Iya. Kita izin sama orangnya. Kita tidak dapatkan izin dari mereka. Tapi saya bilang, nanti suatu saat setelah kau belajar, bahkan ada kita masukkan ke dalam pondok, mantan misionaris itu. Iya. Si Gultop, dia masuk pondok pesantren di Bogor.
Nanti suatu ketika memang kumpul, nggak apa-apa kumpul, tapi nggak kutunjuk kaum mu'alaf. Kami kopi darat. Karena memang ada rencana saya, ya nanti di bulan 12, tanggal 25 Desember, kita akan kumpul di Medan. Nanti kalian saksikan begitu banyaknya mu'alaf di kota Medan. Iya. Karena memang kita sepakat 25 Desember mau kita bikin jadi hari mu'alaf sedunia. Saksikan. Gak bisa dipungkirin, Dina, sabar. Gereja-gereja udah sepi. Gereja-gereja udah sepi. Pendeta-pendeta sudah panik. Karena memang gini, kalian teman-teman Kristen tanya hati kalian. Ilmu apa yang kalian dapat dari Edis tentang Kristen? Ilmu apa? Gak ada. Karena memang Kombat Edis nggak pernah menjelaskan iman Kristen. Benar dibilang para mu'alaf itu. Nggak pernah menjelaskan iman Kristen. Dia hanya menyerang Islam. Ketika Islam memberikan jawaban, dia nggak mau mendengarkan jawaban dari teman-teman Islam, kata dia. Tanya hati kalian sendirilah. Ilmu apa yang kalian dapat dari Kristen? Pernahkah Yesus menceritakan bagaimana ketuhanannya dari Yesus? Pernahkah Edis menceritakan siapa yang layak disembah? Tuhannya Yesus atau Tuhan Bapa? Gak pernah dijelaskan sama dia. Beginilah, jangan aku. Enggak, aku enggak. Saya baca ayat suci Al-Quran satu ayat ya, Ibu Nita, boleh ya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Tuhan dan menyombongkan diri terhadap Tuhan, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tanda-tanda orang sombong itu, mereka berfirman sendiri menggantikan Tuhan. Apa yang tidak pernah difirmankan Tuhan, difirmankan sendiri, karena mereka sudah merasa diri mereka itu Tuhan. Sudah merasa diri mereka ini sudah pantas berbicara tentang Tuhan seenak perut. Dikatakannya pencipta langit dan bumi jadi bayi, pencipta langit dan bumi mati, pencipta langit dan bumi kemudian turun ke bumi dan seterusnya. Itu orang-orang seperti itu orang sudah tidak bertuhan, itu orang nggak percaya kepada Tuhan, sehingga mereka bikin konsep sendiri. Sehingga mereka disebut Tuhan atau anak Tuhan. Itulah yang seenak perut berbicara, tidak berdasarkan terhadap firman Tuhan yang datang kepada kitab para nabi. Maka di dalam pengajaran Yesus, yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menjaganya. Kalau orang-orang yang mau berbahagia di dunia dan di akhirat, maka jangan mengada-adakan kebohongan. Harus mendengarkan firman Tuhan dan menjaga firman Tuhan itu. Nah, mana yang firman Tuhan? Tidak percaya Yesus adalah seorang Kristus, seorang anak Allah. Nah, mana yang firman Tuhan? Perjanjian lama kah atau perjanjian baru? Kata Yesus, berbahagialah orang yang mendengarkan dan menjaga firman Tuhan. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu Nita nih, yang mana yang firman Tuhan nih? Perjanjian lama kitabnya Yahudi atau surah-surah Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes yang hanya dituliskan berdasarkan penyelidikan saja? Silakan, Bu. Enggak, itu jadi panjang. Aku kan udah mau turun. Cuma saya mau balas nih. Kalau dalam Alkitab itu di Wahyu 5 ayat 21 tuh dikatakan ya. Nah, ini yang berkata Yesus di ayat 6 ya, firman-Nya lagi, kepadaku semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Itu terus bukan Yesus. Barang siapa menang, ya itu mengenai Yesus. Nah, ini ayat 8 itu ini bukan kategori Yesus. Orang-orang yang nih, tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kalau ukuran Alkitab itu semua orang penakut. Penakut apa? Tidak mau mengakui Yesus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang keji dan bla 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 bla. Ya, aku memang udah mau turun, Ibu. Jadi Kristen ini yaitu tadi, orang Kristen ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga mereka lebih percaya kepada pengarang-pengarang yang tidak diketahui sendiri oleh Yesus. Kayak kitab Wahyu. Yesus tidak kenal kitab Wahyu. Yesus tidak kenal kitab-kitab yang lain.
Kami umat Islam itu menggunakan dalil-dalil yang ada di Bible itu. Kenapa? Karena kami menghargai. Kenapa kami menghargai? Karena itu adalah karya ilmiah. Karya ilmiah siapa? Orang-orang dulu yang hidup beberapa ratus tahun yang lalu, yang melakukan penyelidikan, mengumpulkan kesaksian-kesaksian, peristiwa-peristiwa mereka catat, kemudian itu yang kami sampaikan. Kami sampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan. Tapi kalau Kristen enggak. Karangan-karangan orang ini dianggap firman Tuhan. Firman Tuhannya dibuang ke dapur. Itu orang Kristen tuh. Kebiasaannya tuh. Kayak Wahyu. Wahyu 1:18. Akulah Alfa dan itu bukan. Itu firman siapa, Rek? Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ucapan Yesus itu paling kuatnya terindikasi ada di 4 kitab kanon. Itu ucapan Yesus yang tinta merah. Kalau yang ditulis di Pulau Patmos itu bukan lagi ucapan Yesus itu. Itu ditulis tahun 100. Yesus sudah tak ada di dunia. Nggak ada lagi. Penulis yang ada di Pulau Patmos itu tidak mendengarkan lagi dan tidak melihat lagi kesaksian-kesaksian orang yang hidup di tahun 30 sampai 33. Yesusnya, kenapa saya katakan bukan dia yang berkata, aku Alfa dan Omega. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Lah, berarti bukan dia yang awal. Karena yang awal itu yang maha berkehendak. Ternyata dia akui, aku datang ke dunia bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia berkehendak, tapi atas kehendak Bapa. Nah, berarti Alfa dan Omega ini iblis yang ingin menyamai Bapa. Itu sederhananya. Hanya setan yang ingin menyamai Tuhan. Yesus mana mau. Yesus itu ketika dia datang mengajar sebagai guru di tengah Bani Israel, dia adalah orang yang soleh. Dia orang Muslim yang taat. Tidak pernah dia ingkar apalagi melawan kepada Tuhan. Lah ini kok ada muncul makhluk roh di padang gurun. Akulah Alfa dan Omega. Siapa itu? Itu sudah pasti bukan Yesus. Itu Kristus. Kristus palsu. Itu Ibu Nita. Jadi belajar lagi. Makanya saya katakan tadi otak Anda encer. Saking encernya itu nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Semua Ibu telan seperti telan bubur. Belajar lagi jawab Bu Nita. Ya itu aku di mute, aku nggak tahu dari sejak kapan di mute, tapi kan aku tadi katakan. Silakan kalau Anda berdasarkan jawab. Alkitab Wahyu 21 ayat 8. Aku nggak tahu itu pas aku ngomong udah di mute belum. Orang penakut, orang tidak percaya itu ya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dan Wahyu ini kan ditulis oleh Yohanes. Yohanes itu murid Yesus ya. Terus kalau percaya kepada Yesus mustahil jadi Kristen. Encer kali otak Anda ini terlalu encer, tidak ada dalam bisa Wahyu. membedakan Justru mana Yesus, baik buruk. Itu giliran aku lagi jawab, aku mau turun sebentar lagi. Iya, tapi tolong kalau berbicara itu Yesus sesuaikan dengan argumentasi lawan. Jangan ngomong sendiri, jangan pakai konsep sendiri, jangan pakai dogma sendiri. Bantah argumentasi saya. Saya mengatakan Wahyu itu bukan ucapan Yesus. Ya bantah dong. Buktikan itu ucapan Yesus. Kapan Yesus kemudian hidup di tahun 100? Di Pulau Patmos itu Yesusnya kapan ke sono? Kapan? Bantah argumentasi saya. Karena di dalam Yohanes 17:8 Ibu, Yesus sudah menamatkan kurikulum mata kuliahan penginjilannya kepada Bani Israel. Nggak ada lagi tambahan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka semua telah menerimanya. Nah, pada saat murid Yesus menerima firman, tidak ada buku Wahyu, nggak ada kitab Wahyu, nggak ada Alfa dan Omega. Itu muncul belakangan. Saya nggak mau ngomong sama Bang Suma ya, karena kamu ngomong 1000 kata, saya ngomong 10 kata. Terus sudah dipotong. Enggak, bukan ya. Bu Nita. Ibu boleh ngomong sampai 2 tahun non-stop. Sampai mulut Ibu robek. Yang penting yang dinarasikan, yang dinarasikan lawan Ibu itu kena. Ini Ibu, saya ngomongnya ke A, Ibu larinya ke Z, ujung sana. Orang mau manjat kelapa, Ibu nyemprong ke sungai. Gak nyambung kan?
Ibu ngomong Itu nggak sendiri. mungkin, karena saya udah mau turun, Pak. Kalau orang mau turun tuh ciri-cirinya dia ngomong Ibu kayak mau singkat jualan padat. sayur di sini. Sementara yang kita bahas di sini adalah ikan. Ya nggak laku lah Yesus jualan adalah Ibu. pusat daripada kitab Wahyu. Dan kalau dikatakan Mama itu Yesus tidak ada atau Yesus itu palsu, yang jahat, yang busuk, yang sesat, yang najis jahat segala lah macam itu tidak yang akan ingin bisa menyamai masuk dalam Tuhan. surga. Akulah Alfa Tidak dan akan Omega, bisa yang masuk jahat dalam lah itu. surga. Sedangkan Wahyu Bu itu Nita, bicara mengenai surga, Pak. Bu Nita, kalau anaknya Maria mengatakan akulah awal, akulah akhir, dia penjahat karena dia ingin menyamai Tuhannya. Di mana otak Ibu? Yesus itu tunduk berserah diri kepada Bapa. Loh kok tiba-tiba di Pulau Patmos akulah awal, akulah akhir. Terus Bapak mau kemenakan Bapak? Mau disenyi gitu sama Yesus? Itu Kalau di iblis. dalam Alkitab ya, kalau memuliakan Yesus itu memuliakan Bapa, gitu loh. Nenekmu Seperti kiper. pikiran kamu, Maksud bapaknya kemana, daripada bapaknya memuliakan kemana. Yesus, memuliakan Bapa, bukan menyembah Yesus, menyembah Bapa. Memuliakan Yesus itu maksudnya seluruh ucapan Yesus yang menjadi skala prioritas kerasulannya kepada Bani Israel. Barang siapa yang percaya kepadanya, percaya Bapa. Memuliakan ucapan Yesus, memuliakan Bapa. Lah yang di Wahyu itu bukan ucapan Yesus, Cak Ayu. Ya udah, saya udah mundur hampir setengah jam dari waktu saya tadi. Ya belajar lagi ya Bu ya, saya belajar. pamit dulu. Oh tidak usah. Saya tidak usah belajar. Saya belajar firman Tuhan. Yang harus saya belajar ngadepin orang-orang. Allahil kadziba au kazzaba bi ayati ulaika yanalu nasibuhum minal kitab. Nah, itulah tipikal orang-orang kafir, mengeraskan hatinya, hanya dusta kebohongan yang ingin dia jajangkan. Berhentilah kayak gitu. Yesus itu tidak pernah mau menyamakan Tuhan. Bapakku lebih besar daripada aku. Lo kok sekarang jadi Alfa dan Omega? Cak kongkong. Hanya iblis yang ingin menyamai. Jangan mentang-mentang iblisnya menggunakan gelar Kristus Yesus, bintang timur, bintang gilang gemilang. Wah, itu adalah Yesus. Otak Anda berarti nggak berfungsi. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Penyesat itu Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Lo kok nggak peduli nasihat Yesus itu sih? Nasihat Yesus itu sangat indah. Jangan kau percaya kalau ada yang mengaku Yesus, meskipun dia datang dalam rupa malaikat, dalam rupa Tuhan, dalam rupa cahaya, dalam rupa emas, jangan ente percaya. Masa kami umat Islam yang lebih percaya nasihat Yesus sih daripada kalian? Hanya gara-gara ingin menjual agama Romawi kuno yang sudah kemudian melakukan kamuflase mengatasnamakan ajaran para nabi dari Yahudi, kalian rela mempensiun dinikan otak. Aduh, saudara-saudaraku, inilah. Berpikirlah dengan jernih. Ya, silakan teman-teman sekalian. Ya, selamat malam. Ya, malam. Ya, jawab ya. Silakan Bang, silakan. Ya. Saya juga heran. Seperti Bang Juma kan percaya ayat-ayat Alkitab sebagian kan. Kemudian yang sebagiannya Anda nggak mempercayai. Seperti di Matius Lukas, Anda bilang bahwa itu bukan firman Tuhan, betul ya? Karena ditulis oleh tangan-tangan. Iya, betul. Betul ya? Iya. Nah, sementara yang lain pun Anda sering kutip sebagai pembenaran Anda. Jadi saya tanya, Anda sebetulnya berdiri di mana? Oke, saya jawab. Nah gini, tunggu dulu. Belum. Saya belum selesai. Karena Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Kalau Anda percaya satu pasal harusnya kan Anda mempercayai semuanya.
Nah, kalau berbicara tentang Lukas misalnya kan, Lukas memang itu kan, kata Lukas itu hasil penyelidikan Lukas, benar. Kami nggak mengingkari itu. Dan itu adalah tulisan-tulisan. Masya Allah, subhanallah. Lalu kemudian, syukran, Bang. Lalu kemudian di dalam Lukas itu kan ada itu di Lukas 1 tuh ayat yang ke-18 ketika dia Lukas menceritakan tentang Zakaria kan. Ketika dia masuk berdoa di dalam mihraj itu, di situ kan malaikat Jibril menampakkan Lukas, memberitahukan dia bahwasanya dia akan mempunyai seorang anak. Ya kan? Saya bacain ya. Di dalam Lukas 1 ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana tahu bahwa hal itu ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya, kan gitu. Nah, di dalam Maryam ayat yang ke-18 di sana dikatakan, dan Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua, kan? Nah, lalu kemudian di Lukas ayat ke-28 juga dikatakan, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu, katanya kan, dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya, kan? Di sini dikatakan bahwa Zakaria itu akan menjadi bisu, tidak nampak berkata-kata. Nah, kita lihat di dalam surat Maryam ini dikatakan di sini ayat yang ke-10. Ya. Apa di sini dikatakan? Dan Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tandanya ialah engkau tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 malam. Padahal engkau sehat, katanya kan. Dan ini kan narasi-narasi dalam Al-Quran ini, Maryam ini adalah tulisan-tulisan kisah-kisah yang dibawa oleh Lukas. Ya. Nah, kalau misalkan Anda berkata bahwa ini bukan firman Tuhan, karena ini catatan Lukas, bagaimana di surat Maryam ini? Apakah Maryam ini bukan firman Tuhan juga? Kan ini kan cerita Lukas ini, boleh dijawab. Oke, baik. Jadi begini, Bung. Al-Quran itu wahyu dari Allah. Kami beriman kepada Allah dan apa yang datang kepada Nabi Muhammad, membuktikan berita yang Anda bawa hari ini adalah suatu kebenaran yang mutlak, absolut, orang berakal sehat percaya. 1. Nabiku Nabi Muhammad tidak ada pada peristiwa tersebut. 2. Nabiku tidak bisa bahasa Yunani. 3. Ibrani tidak bisa. Aramaik tidak bisa. Nabiku tidak pernah bertemu dengan orang-orang Yahudi yang memberikan kesaksian-kesaksian peristiwa-peristiwa tentang Zakaria. Berbeda dengan Lukas. Lukas menuliskan, kalau Anda lihat di dalam Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dia berbicara kepada Theophilus. Aku menyusun cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak orang yang menyusun, maka aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Lukas mengakui dia menyusun kembali tentang peristiwa yang pernah terjadi. Kalau nabiku menerima wahyu dari yang maha menyaksikan, dari yang maha mengetahui, dari segala sesuatu yang dia tahu, dari yang maha tahu, menyampaikan kepada nabiku. Al-Quran itu wahyu dari Allah. Sedangkan Lukas melakukan penyelidikan. Nah sekarang, sebuah kebenaran peristiwa, kalau peristiwa ini misalnya terjadi pembakaran di sebuah wilayah, pencipta langit dan bumi tahu bahwa itu terjadi. Kejadian itu diwahyukan kepada nabinya. Wahai nabiku, telah terjadi kebakaran.
valid, sahih. Itu udah pasti. Kenapa? Karena yang memberitakan adalah pencipta langit dan bumi yang maha melihat kejadian. Di sekitar tempat kejadian tentu ada wartawan. Ada wartawan. Wartawan menceritakan cerita-cerita itu. Ada nggak kesamaan? Ada. Tapi yang satu beritanya dari surat kabar robek karena datangnya dari wartawan lepas tanpa perusahaan. Yang satu dari Sang Maha Melihat. Ada kesamaan berita karena sama-sama menyaksikan keadaan. Kenapa saya menggunakan kitab saudara? Ya itu tadi. Coba Anda lihat surat kabar. Surat kabar apa yang biasa Anda baca? Misalnya Pedoman Rakyat atau apa gitu ya. Kalau di Kota Makassar ini Pajar. Di dalam pemberitaan surat kabar itu ada kebenaran nggak? Ada. Kebenaran yang muncul kemudian di dalam surat kabar itu, karena dia benar sesuai dengan fakta real di lapangan, apakah menandakan bahwa itu firman Tuhan? Tidak. Sepalit apapun pemberitaan di dalam surat kabar, sesempurna apapun cerita itu, sesahih apapun, sepalit apapun, secocok apapun cerita itu, selaras dengan cerita goresan tinta manusia dengan keadaan peristiwa, itu tulisan tidak akan naik level menjadi firman Tuhan. Tapi isinya kebenaran, tapi bukan firman Tuhan. Itulah kenapa Bang Suma pakai, karena itu catatan-catatan dari wartawan. Berarti ada unsur kebenaran di dalamnya, tetapi bukan firman Tuhan. Sampai di sini paham? Baik, saya jawab. Silakan. Boleh? Silakan. Oke, baik ya. Tunggu dulu. Anda tadi berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan orang Yahudi, ya kan? Lalu, ketika Nabi Muhammad, Bible, bentar ya. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang konon itu Jibril di Gua Hira misalnya kan, ketika dia pulang ke rumahnya, dia menemui istrinya, lalu kemudian istrinya menjumpai Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal seorang pendeta Yahudi, rabi Yahudi yang buta ya, betul Bang Juma? Iya. Nah, lalu kemudian di surat Yunus ayat 94. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah engkau kali-kali engkau termasuk orang yang ragu, katakan. Jadi di sini yang pertama, yang jelas Nabi Muhammad bertemu orang Yahudi sebagai rabi pendeta Yahudi pada masa itu. Kemudian di sini dikatakan Tuhan juga menyuruh Muhammad untuk bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Quran diturunkan. Jadi kalau Anda berkata dari mana dia tahu, kemungkinan dia bertanya kepada orang-orang yang membaca sebelum Quran diturunkan. Ya, jadi kita kembali kepada ke Lukas tadi ya. Nah, kalau Anda berkata memang kitab Lukas itu bukan firman Tuhan karena ditulis oleh tangan manusia atau hasil penyelidikan Lukas, saya sebagai orang Kristen justru saya lebih yakin, percaya, karena Alkitab itu adalah tulisan atau catatan-catatan manusia tentang kesaksian, tentang sejarah yang terjadi di masa lalu. Ketika Lukas berkata, setelah aku menyelidikinya, maka aku telah menulisnya, katanya kan. Artinya apa yang Lukas lihat, apa yang Lukas dengar, itulah yang mereka catat, yang mereka tulis, sehingga di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwasanya apa yang ditulis Lukas itu dicatat di dalam Al-Quran. Nah, kalau misalkan Anda berkata bahwa tulisan Lukas itu bukanlah firman Tuhan karena ditulis oleh Lukas, lah kok dipakai di dalam Al-Quran gitu? Sementara di Al-Quran dikatakan bahwa itu firman Tuhan. Tuhan yang menyampaikan katanya. Nah, kalau misalkan Al-Quran itu di sejarah Zakaria firman Tuhan,
bagaimana dengan catatan Lukas? Karena apa yang dinarasikan di Lukas itu tentang Zakaria, itu yang ditulis di Maryam, tentang kelahiran Yahya misalnya, atau Yohanes, tentang Zakaria yang masuk berdoa, tentang kelahiran Yesus juga sama persis. Bagaimana Anda mengatakan Lukas bukan firman Tuhan, sementara Al-Quran yang dicatat di dalam Maryam ini Anda bilang itu firman Tuhan? Bagaimana konsepnya? Apakah mungkin Lukas nyontek di Quran, atau Quran lah yang nyontek di Lukas? Saya nggak tahu. Otak Anda robek. Coba itu Tadi saya sudah menjelaskan, Cak Ayu. Udah aku jelaskan. Nah, inilah susahnya kalau kita serius kepada orang Kristen. Di atas batok kepala itu nggak ada wadah untuk nerima penjelasan kita. Susahnya itu di situ. Kelemahan saya itu di situ. Saya nggak mampu kemudian membuat orang Kristen ini paham tentang apa yang menjadi pesan yang sudah saya jadikan sebagai jawaban. Kelemahan saya itu di situ. Anda cuman bisa bertanya, tapi Anda tidak punya wadah untuk menerima jawaban. Bertanyanya bagus, nerima jawabannya yang lobet. Tadi Anda mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, disampaikan oleh Allah, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'unal kitaba min qablik. Sebelum engkau, kalau kamu ragu, ya pantaslah kemudian Nabi Muhammad justru ini membuktikan bahwa yang datang kepadanya itu adalah wahyu Allah. Lukas ada ragu enggak? Paulus ada ragu tidak? Markus ada ragu enggak dengan catatan-catatannya? Ya tidak. Kenapa? Karena itu olahan otaknya sendiri. Masa dia mau ragu terhadap hasil kepalanya? Kalau Nabi Muhammad ragu. Kenapa? Karena yang didengarkan itu adalah wahyu, bukan dari dirinya. Hal yang didengarkan, ini apa ini? Ini apa ini? Kok ada lagi datang? Ini apa? Kok langsung masuk ke dalam hatiku mengatakan kayak begini? Ini apa? Maka beliau kemudian mengalami kebimbangan. Ini apa ini yang datang kepada saya? Berbeda dengan Lukas. Memang hasil kepalanya, masa mau ragu dari tulisannya sendiri kan? Koplak. Jadi Nabi Muhammad, makanya diterangkan dalam Al-Quran, madalla sahibukum wa magawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiku anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Tapi Nabi Muhammad manusia biasa, didatangi makhluk gaib, wakil Tuhan yang turun kepadanya. Bingung dia. Ini apa ini? Apa ini? Kepada saya ini apa? Ada apa ini? Sehingga dikatakan, wahai nabiku, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik fas'alil ladina yaqra'unal kitab min qablika laqad ja'akal haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kalau kau ragu tentang apa yang aku wahyukan kepadamu, maka tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelummu, tapi bukan kitabnya Kristen. Yang dimaksud di situ adalah kitab para nabi. Tanyakan kepada mereka. Tapi pertanyaannya, apakah nabiku kemudian ragu? Tidak. Nabiku gak ragu. Dia cuma bertanya, ada apa ini? Ada apa? Lama-lama dia tahu, oh ini, sabar, ternyata ini adalah wahyu. Dan ingat saudara, ketika kemudian istrinya bertanya kepada pamannya, itu cuma sekali doang. Sedangkan Nabi Muhammad menerima wahyu 22 tahun. Itu hanya mengatakan, oh suamimu itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Taurat. Yang datang kepadanya itu adalah an-namus. Namus dalam bahasa Yunani artinya hukum. Oh, yang datang kepada suamimu itu adalah yang membawa hukum kepada Nabi Musa, yaitu Torah.
Jadi Taurat dalam bahasa Yunaninya Namos, yang datang kepada Nabi Muhammad An-Namus, yang membawa hukum kepada para nabi. Itu yang terjadi. Yang datang pada suamimu itu adalah makhluk Roh Kudus yang sudah dinubuatkan memang untuk datang kepada keturunan Abraham. Begitu saudara. Terus apa tadi yang Anda katakan? Kalau begitu berarti Nabi Muhammad kemudian mengutip atau Lukas yang mengutip. Boleh jadi. Anda membuat ruang itu, boleh jadi. Sekarang tolong tunjukkan tulisan Lukas di abad kedua apa? Lukas di abad pertama. Coba original teksnya ada nggak? Sabar dulu. Sebetulnya Sabar dulu. Apa yang saya tanyakan nggak nangkap sebetulnya. Gini, Anda kan dari awal kan mengatakan bahwa Lukas itu bukanlah firman Tuhan, ya? Ya betul, bukan firman Tuhan. Alias kitab palsu nih. Pertanyaan saya gini, siapa yang bilang kitab palsu? Yang bilang kitab palsu siapa? Anda sebenarnya saya dari dulu udah ngikut. Anda itu jangan membawa kabar bohong. Saya katakan Lukas itu wartawan lepas yang tidak punya kantor. Wartawan lepas yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga apa yang dibawa ada kebenaran di dalamnya. Tetapi ada juga tahayul, ada juga khurafat. Makanya Al-Quran saya mengatakan bahwasanya fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis sebuah buku dan mengatakan itu dari Allah padahal bukan dari Allah, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Lukaslah itu. Hanya untuk digelari hanya untuk digelari rasul. Apa yang Anda barusan katakan ini Al-Baqarah 80 itu justru kan Anda yang Al-Baqarah 79 kecelo, Al-Baqarah 80. Di ayat 80-nya kan Anda yang mengimani, betul? Saya yang mengimani. Ya jelas. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Baca 80-nya apa dibilang di sana 80-nya? Apa yang dikatakan kemudian 80-nya? Enggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Lalu mereka berkata, "Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda." Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Kul, katakan kepada mereka, sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya. Atau kamu mengatakannya tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Apa? Kenapa saya bilang justru Anda yang mengimani di situ di ayat 80-nya? Ya, kenapa? Di Maryam 71 apa dikatakan di sana bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu. Itu berbicara skala seluruh manusia, Cak Kongkong. Semua manusia akan masuk ke dalam. Tetapi, semua manusia akan mendatangi neraka. Tak ada satupun manusia yang tidak mendatangi. Ralat. Anda lama-lama kuludai mulut Anda. Kalau Anda yang ngomong, Anda dihentikan, tidak mau. Surah Maryam itu, Cak Kongkong, itu berbicara tentang seluruh manusia. Bukan hanya satu umat, seluruh manusia. Baik. Karena yang di Wangi. Baca Markus 9:49. Mampus. Jangan sok tahu. Meskipun kalian itu mengaku Tuhan, tapi jangan sok tahu di hadapan saya. Jangan sok tahu. Kau baca kitabmu Markus 9:49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Jangan kau masuk ke Al-Quran. Kau nggak tahu Al-Quran. Kau nggak tahu. Orang Kristen nggak ada tahu Al-Quran. Kalau orang Kristen tahu Al-Quran, saya pastikan mereka sudah syahadat. Justru karena mereka tidak paham Al-Quran, makanya mereka masih kafir sampai hari ini. Kalau mereka sudah paham Quran, pasti syahadat. Jadi jangan dalam keadaan kafir Anda mencoba membahas Quran dengan kami di sini. Jangan. Cukup kau masuk ke kamar, ambil Bible, baca Markus 9, baca 49. Di situ diterangkan semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Dah, selesai. Jangan so tahu. Nanti kena ludah kalian, ludah Yahudi. Silakan teman-teman. Ini Oten ini kalau bertanya tapi dia nggak mendengarkan jawaban dan cenderung sok tahu itu loh. Rata-rata begitu.
Ya, kalau dia mau naik lagi dinaikkan, disilakan dinaikkan. Kita juga nggak bisa, saudara Ibel, saya juga tidak bisa membuktikan, dan tentu Anda juga tidak bisa membuktikan, apakah terjemahan yang baru dibuat tadi pagi di Lukas yang Anda bacakan tadi, Lukas 1 itu nggak niru di terjemahan Al-Quran. Nggak ada jaminan. Kenapa? Original teks kitabmu itu sudah dimakan tikus. Berani nggak kau tunjukkan? Bisa nggak kau tunjukkan Lukas 1 yang kau maksudkan tadi itu, bahwa seperti itu original teksnya? Bisa nggak? Sampai kau bertelur, kau tidak akan pernah bisa menemukan itu. Jadi di mana sumbernya Lai mengambil? Satu-satunya sumber Lai mengambil itu dari terjemahan Al-Quran. Itu yang betul. Masih mau kau datang besok? Coba kau sumbernya, Lembaga Bible Indonesia mengatakan kemudian Zakaria mengalami kebisuan. Itu dari mana dia ambil sumber? Dari Hong Kong. Coba kau tunjukkan. Kalau kau katakan Al-Quran saya mengambil Lukas, berarti kitab Lukas lebih dulu menceritakan itu. Kau tunjukkan kepada saya bukumu yang berbahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia setelah Indonesia merdeka. Silakan, saya tunggu. Bang Juma, bentar, saya diturunin ya. Iya, karena kamu karena Anda nggak berakal. Bukan. Sekarang kayak macam ada ketakutan tadi bahas tentang Al-Baqarah. Bukan saya ketakutan. Bukan saya ketakutan. Bukan saya ketakutan. Cak Kongkong, bukan saya ketakutan. Kamu yang tidak punya kapasitas untuk menerima penjelasan saya tentang Al-Quran. Bentar, kalau anda nggak takut. Sekarang nggak usah ke situ, nggak usah ke situ. Saya yang perintahkan Anda diturunkan, karena Anda seperti asu yang bisanya cuma menggonggong tapi nggak mengerti apa yang diucapkan oleh lawan diskusi Anda. Persis anjing. Mungkin karena Anda setiap hari makan anjing. Mental Anda mental anjing. Anda berani membawa Al-Quran nih. Yunus 94, Al-Baqarah ayat 80, berani ente menyentuh Al-Quran. Hebat ente ini. Tetapi giliran Bible Anda gak paham. Gak ada orang Kristen paham Al-Quran, gak ada. Gak ada. Kecuali mereka yang sudah mu'alaf. Nah itu. Silakan Anda tunjukkan original teks kitab saudara yang membahas tentang Lukas di mana Zakaria diceritakan membisu. Silakan. Di mana itu saya bisa dapatkan? Jawab itu giliran kau yang ditanya. Coba. Kok saya diturunin ya? Jawab. Kok saya diturunin? Oh, kau lebay kali. Bukan. Ini pembahasannya loncat kodok. Bukan. Kita berbicara tadi. Bentar, Maju mah. Bentar. Anda kan orang pintar ini. Oh, pasti dong. Makanya saya Islam. Saya mau disogok uang miliaran untuk penyembah Kristus makhluk padang gurun, saya nggak mau. Karena saya nggak bodoh. Kayak ente. Makanya kurangi makan asu. Kurangi sedikit makan asu itu, direm-rem sedikit lah. Kalau kebanyakan menggonggong dia terus ya. Iya. Kurangi makan asu. Kalau Anda mau bicara tentang surah Maryam, tanya kepada kami. Apa maksud surah Maryam itu? Tanya. Jangan Anda mengambil kesimpulan. Kalau bertanya tentang Markus 9:49, tidak perlu saya tanya ente. Kenapa? Karena pemahamanmu dengan pemahaman saya terhadap dalil tersebut lebih kena saya, lebih percaya saya kepada isinya daripada ente. Karena kalau ente membahas Markus 9:49, Anda biaskan nanti kemana-mana. Anda biaskan. Oh itu maksudnya kodok bersolek. Nah sekarang Anda tunjukkan original teks daripada Lukas yang menceritakan tentang Zakaria.
Kalau tidak, Bang Juma. Kalau tidak, berarti Andalah punya kitab yang mencontek Al-Quran punya terjemahan. Gitu Tidak. saudara. Baik. Bang Juma, dengar Bang Juma. Kalau saya boleh bernarasi, gantiannya. Ya, tapi pakai ilmu dong, pakai otak gitu loh, pakai nalar. Kayak ketakutan kalian semuanya. Nah, ketakutan sama Kristen, gak ada yang ketakutan. Sama Kristen apa yang saya takuti? Bang Ebil, begini Bang Ebil, tuduhan bahwasanya Al-Quran menjiplak Lukas itu tolong dibuktikan dulu, itu aja deh. Iya itu dulu, yang kau loncat-loncat, Cak Kongkong, selesaikan itu dulu. Ketakutan kita diseruduk anjing gila. Justru yang terkesan ketakutan itu ente. Kok kami pula yang ketakutan? Apa yang saya takutkan sama Kristen? Main mute. Ya karena kau kacau. Ngajak diskusi. Karena kamu kacau. Nih. Saya kan minta original teksnya. Original teksnya saya minta. Silakan saudara. Diskusi kita masih panjang waktu. Masih baru jam berapa ini? Bisa kita diskusi sampai 3 bulan non-stop ke depan. Tapi satu-satu original teks Lukas dulu kamu tunjukkan. Saya mau lihat. Silakan. Kan tadi Anda menuduh toh Al-Quran yang mencontek Lukas. Nah, yang dicontek tidak mungkin bahasa Indonesia, karena pada zaman Nabiku abad ke-7 kitabmu belum ada bahasa Indonesia. Maka tunjukkan kitab yang dicontek Nabiku di abad ke-7 itu kitab mana? Silakan. Harus ada bukti kalau kamu nuduh. Silakan. Belum step 1 loncat lagi sana kemari. Giliran disenggol. Kan itu awalnya. Hei, itu awalnya. Itu awalnya saudara. Anda yang loncat ke surah Maryam segala macam. Itu awalnya dulu. Kita masih membahas tentang Zakaria yang Anda bawa kan. Surah Maryam dan Lukas 1. Nah sekarang Anda mengatakan bahwa Nabiku yang menyontek. Nabiku hidup di abad ke-7. Minimal kitabmu tertulis itu di abad ke-6, ke-5, ke-4, ke-2, 1. Silakan Anda tunjukkan. Kitabmu yang dicontek oleh Nabiku itu kitab yang mana? Kok kabur? Kabur. Kali ini kabur enggak? Kali ini dia kabur. Kabur dia. Nabiku hidup di abad ke-7. Anda 7 nyontek. Berarti nyontek abad ke-situ, abad itu. Nah sekarang mana kitab yang dicontek itu yang mana? Tunjukkan. Original teksnya di abad ke-7 itu apa? Kitabnya. Ada. Ini loh orang Kristen. Pasang ngomong doang mah gampang. Iya. Yang ada Lukas itu menggunakan bahasa Indonesia. Dari mana sumbernya? Ya jangan-jangan dari terjemahan Al-Quran lagi. Ya, selamat malam LKTP. Ya, malam Bang. Ya, mau masuk LKTP sebelum Bang Luthor. Baik, saya tanggapi sedikit ya. Justru setelah saya pelajari Sirah Nabawiyah, buku Sirah Nabawiyah, Al-Quran ini menurut saya suatu mujizat ya dari Nabi Muhammad. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena setelah saya baca Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad tidak dapat membaca dan menulis. Secara logika saya berpikir, manalah mungkin ya jika benar Nabi Muhammad ini tidak dapat menulis dan membaca, mampu menguraikan Al-Quran sedetail demikian. Firman Tuhan yang benar-benar menceritakan tadi terjadi. Justru teman tadi itu yang dikatakan Bang Juma kalau dia tidak nangkap itu betul. Saya nangkap yang disampaikan Bang Juma. Kenapa? Karena memang dasar dalam hati dia sudah tertutup dan tidak mau menerima kebenaran. Karena apa? Jika orang mengeraskan hatinya, sekeras apapun kita sampaikan, selembut apapun tidak akan masuk. Karena dia sudah menutup diri. Seperti gelas bocor, Bang Juma bilang tadi. Kalau gelas bocor dituangin air, dia minta air, dikasih air, airnya nggak akan masuk karena dia gelasnya bocor.
Jadi yang disampaikan Bang Juma nggak akan masuk ke dia. Seperti itu. Terima kasih Bang Juma, itu aja sih. Iya, benar sekali. Betul sekali. Abad ke-7. Tak ada listrik. Tak ada internet. Tidak ada mikroskop. Tidak ada komputer. Tidak ada alat secanggih hari ini. Di mana alat yang ditemukan hari ini mampu kemudian menyelusuri dalamnya lautan, dalamnya perut bumi, langit tingginya, kemudian angkasa. Nabi Muhammad 1400 tahun silam sudah menguraikan itu semua. Bagaimana dia mengatakan tumbuhan itu bisa dikawinkan, bagaimana tumbuhan itu dikawinkan, mengawinkan dirinya sampai dia berbuah, dan seterusnya dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Bagaimana sungai ada di dasar laut, Al-Furqan ayat 53. Bagaimana kemudian cara otak mengambil keputusan, Al-Quran surah Al-Alaq ayat 15 sampai nomor 17. Teori Big Bang, Al-Anbiya ayat 30. Banyak hal yang diuraikan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Dan yang paling berkesan ketika kemudian Nabi Muhammad menceritakan tentang sidik jari di Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat ketiga.